wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Afan Aramadan dari SMA Negeri 1 Godang, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah mengirimkan tautan YouTube dan mosi kali ini. Dan terima kasih kepada Kak Leonard yang sudah memberikan argumen mengenai mosi kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dan anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa pendapat yang mungkin kurang sesuai dengan argumen dari Kak Leonard. Sedikit pengertian saja. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat berkembang dengan cepat daripada yang lain. Ngomong-ngomong soal bakat, pasti ada kaitannya dengan minat. Minat dapat mendorong atau membentuk bakat menjadi lebih sempurna sehingga bakat tersebut dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang membuat kita istimewa dari orang yang lain. Di sini saya akan menyanggah beberapa opsi yang dibicarakan Kak Leonard tentang mosi kali ini. Sebelumnya saya juga minta maaf kepada Kak Leonard karena kurang sependapat dengan argumen Kak Leonard. Yang pertama tentang pemerintah mengubah 3 hal, yaitu yang pertama, anak difokuskan pada bakat seni. Menurut saya, jika anak tersebut tidak memiliki bakat di bidang seni, apakah kita harus memaksakan bahwa anak itu harus di bidang seni? Justru hal itu membuat seorang anak tertekan dan benci dengan seni. Yang kedua, mendorong anak di lomba kesenian. Kembali lagi ke masalah minat dan bakat dan nomor 1 tadi. Jika anak saja tidak memiliki bakat, bahkan tidak mempunyai niat dalam lomba seni, bahkan di bidang seni, justru malah merusak moral anak, malah anak membuat benci terhadap seni. Yang ketiga, jika kuliah dimasukkan di bidang atau prodi kesenian, perlu kita ketahui, persaingan di dunia perkuliahan sangatlah tinggi. Contoh saja di website LTMPT, siswa yang lolos SBMPTN saja hanya 192.810. Padahal yang mendaftar adalah 800.852 pendaftar. Itu saja di semua prodi, belum di bidang seni, hanya segelintir saja yang mendapatkan. Oh iya, jika kita ingin kuliah, walaupun kuliahnya di seni pun, kita juga harus meningkatkan di bidang lainnya, seperti di bidang matematika, fisika, biologi, dan lain-lainnya. Yang kedua, berbicara mengenai 2 prinsip, yaitu moral dan hubungan orang tua dan anak. Yang pertama, moral. Kak Leonard tadi mengatakan bahwa seharusnya manusia harus menempuh pendidikan seni dan selalu dikembangkan. Apakah itu termasuk penerapan moral? Seharusnya sebagai ortu memberi kebebasan dalam anak menempuh pendidikan. Jika memang anak tidak senang dalam seni, apakah kita harus memaksakan? Bahkan itu membuat anak benci terhadap orang tua, benci terhadap seni. Itu malah merusak moral seorang anak. Yang kedua, hubungan orang tua dan anak. Orang tua mempunyai kewajiban bahwa seorang anak harus belajar seni. Apakah ini juga moral? Apakah ini paksaan? Ini sangatlah paksaan. Menurut saya, seharusnya orang tua melihat bakat anak terlebih dahulu, lalu minatnya di apa, baru dikembangkan, lalu dibicarakan kepada anak itu, apakah anak itu setuju dengan kuliah atau yang akan direncanakan orang tuanya. Saudara Leonard tadi juga mengatakan bahwa orang tua harus menjamin keuangan anaknya melalui 3 hal terjamin keuangan. Yang pertama, bakat mudah berkembang dengan uang yang sangat minim. Menurut saya, ini sangat salah. Jika orang tua mengembangkan bakat, butuh biaya yang sangat besar. Contoh saja membeli alatnya, entah itu piano, biola, dan lain-lainnya. Itu saja baru harganya yang sangat mahal, belum lagi membayar seorang pengajarnya. Atau mungkin les piano atau biola, dan itu saja butuh uang yang sangat banyak untuk les itu. Dilansir dari superprof.co.id, harga les piano di Semarang sekitar 80.000 hingga 450.000 per jam. Itu saja hitungan per jam. Belum lagi Kak Leonard tadi mengatakan bahwa les piano saja membutuhkan waktu 6 jam lebih. Itu hanya hitungan jam, belum hitungan hari, bulanan, bahkan tahunan. Yang kedua, ruang gerak seni yang kurang. Padahal banyak yang menggelar kurset, yang menggelar pameran, yang di situ tujuannya untuk kesenian, sehingga ruang gerak dalam seni menurut saya sudah sangat cukup. Yang ketiga, banyaknya PHK karena ketertinggalan. Padahal berdasarkan hasil riset World Economic Forum atau WEF, 50% dari seluruh tenaga kerja dunia perlu melakukan pengembangan keahlian atau reskilling pada tahun 2025. Menurut saya ini sangat penting. Jika kita menuntun di bidang seni dan tidak mengembangkan, kita akan menjadi ketertinggalan, di mana kita akan terpuruk dalam seni tersebut. Banyak juga yang di PHK tetapi sukses di luar sana melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lainnya.
Bahkan di zaman pandemi ribuan bahkan puluhan ribu banyak yang di PHK, tetapi ada yang juga sukses melalui konten-konten yang ada di TikTok, di Instagram. Beliau mendapatkan konten-konten tersebut hanya dengan sepele, tetapi ada yang mengendorse, ada yang promosi kepada dia sehingga keuntungan lebih besar daripada gaji sebelum di PHK. Leonard juga mengatakan, musisi sering terjadi terkena narkoba itu sangat dipubliskan. Memang benar, karena apa? Seperti Anji, Ridho Roma, Reza Artavia, itu semua terkena narkoba karena depresi terhadap seni. Dia terlalu menekuni seni dan melupakan kebahagiaan sehingga mereka depresi dan membutuhkan narkoba untuk kesenangan. Itu sangatlah salah. Zaman sekarang banyak musisi yang menyalahgunakan seninya. Sebagai contoh gini aja, banyak sekarang seorang artis, influencer atau lainnya yang mempunyai keahlian seni, mereka lebih memilih kontroversi. Jadi mereka menaikkan pamor, menaikkan intensitasnya, menaikkan followersnya melalui sensi-sensi yang ada di dunia maya. Dia mengundang kontroversi yang sangat luar biasa sehingga memunculkan netizen yang sangat marah. Nah, disitulah seninya kurang digunakan. Dia lebih mementingkan sensi daripada seni yang dimiliki. Dengan kontroversi tersebut sangatlah salah menggunakan seninya. Sekali lagi saya tegaskan mengenai mosi kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Saya sangat tidak setuju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih,